Ya kalau omongannya, kalau yang nggak laku itu adalah omongan Gus Yahya dan Gus Ipul. Ini nih buat mereka semua, buat beliau-beliau semua ini naik darah gitu. Ini siapa yang ini nih? Ijamin ketua PKB yang katanya mau diambil alih gitu kan. Atau PBNU mau dijadiin partai politik. Hai kawan ghosting, cerita masa lalu tidak akan pernah selesai dan selalu menjadi pikiran yang terbayang-bayang. Sama seperti cerita antara PBNU dan PKB yang sampai hari ini tidak selesai. Padahal semua hal itu bisa saja selesai dengan dua kata, saling memahami dan saling mengerti. Ya karena berbagai macam hal yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita, antara satu orang dan dua orang, atau antara satu kubu dengan kubu yang lain, antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, itu dapat selesai saat kita ya bisa saling mengerti dan saling memahami. Meskipun orang-orang berbicara bahwa yang penting dalam hubungan adalah soal komunikasi. Di atas itu ada saling pengertian dan saling memahami. Kalau sudah saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, ya selesai. Akhir-akhir ini ada berbagai macam tanggapan yang kemudian muncul dari PBNU, ada juga berbagai macam tanggapan yang muncul dari PKB. Perseteruan ini seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwa rasa-rasanya ada yang hilang dari kebiasaan Nahdlatul Ulama. Saya nggak ngerti, saya ini kan bukan orang yang pintar-pintar amat, juga kok gini gitu. Melihat berbagai macam kejadian ini dan bagaimana kemudian respon yang terjadi, itu kayak apa sih ini gitu. Ini NU tah. Ya kan? Padahal dulu kita selalu identik dengan berbagai macam kelucuan gitu kan, yang lucu-lucu lah kita ini. Cuma akhir-akhir ini tegang banget kita. Baris. Dan hal ini kan awalnya muncul dari berbagai macam kisah. Salah satu kisahnya tentang pansus haji gitu kan. Ada dugaan penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh Menteri Agama terkait dengan tambahan kota haji. Kemudian ada tanggapan, mungkin jangan-jangan ini persoalan pribadi gitu, antara Caimin dan Gus Yahya. Padahal nggak ada persoalan itu gitu. Ya ini memang murni soal haji, soal kota haji aja gitu. Dan urusannya adalah antara legislatif dan eksekutif. Lah, kok PBNU malah ikut? Nggak tahu ya apa ini karena diberikan contoh oleh Jokowi untuk kemudian mementingkan keluarga sehingga Gus Yahya juga terlibat dalam dan ini nih kita jadi bingung nih. Dan akhir-akhir ini kita jadi sedikit lebih jelas untuk kemudian melihat seperti apa sih sosok sebenarnya orang-orang ini gitu. Karena ada berbagai macam pancingan-pancingan yang kemudian muncul dari Caimin terkait dengan Gus Yahya yang kemudian mengatakan bahwa ya sudahlah gak usah keluar dari hito yang kemudian sudah digariskan dan tidak usah lagi mempolitisasi NU atas nama apa gitu kan. Dan itu tuh membuat Gus Yahya dan orang-orang sekitarnya naik darah gitu. Karena Caimin bilang bahwa ya kalau omongannya, kalau yang nggak laku itu adalah omongan Gus Yahya dan Gus Ipul. Ini nih buat mereka semua, buat beliau-beliau semua ini naik darah gitu. Ini siapa yang ini nih? Caimin ketua PKB yang katanya mau diambil alih gitu kan. Meskipun dan awal dari kalimat itu muncul karena Gus Yahya mengatakan bahwa PKB itu ibarat mobil rusak gitu. Jadi pabriknya harus ngambil kembali, harus tarik semua mobil itu gitu, gak produksi lagi gitu. Kan sebenarnya memang PBNU gak usah memproduksi urusan politik lagi gitu. Gak usah terlibat dalam urusan politik, dan itu yang sudah disampaikan sejak awal oleh Gus Yahya. Ya sudah gitu. Loh kok sekarang malah ngurusin politik, ini kan repot kita. Kalau memang PKB adalah mobil rusak, ya sudah, gak usah urusan politik. Kalau akhirnya ingin mengeluarkan mobil baru, ya buat partai politik baru. Atau PBNU mau dijadiin partai politik. Daripada selama ini terlibat tapi sosok gak terlibat kan, ya gak gimana gitu. Karena ada satu keanehan di Indonesia yang ini bukan aneh sih, unik lah, lebih ke unik. Di mana orang-orang yang akhirnya punya banyak massa, orang-orang yang punya bisa mengklaim banyak umat, banyak masyarakat di golongannya, ini nih kayak jadi orang penting di Indonesia.
Iya beneran. Jadi misal nih, karena PBNU adalah organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dengan Muhammadiyah, maka mereka ini menjadi sosok yang penting untuk kemudian diswani oleh pejabat-pejabat. Ah, ini pasti terjadi dalam proses pilkada, dalam proses pemilu, pasti selalu ada semacam soan-soan. Ya meskipun alibinya kita kan ya mohon doa restu dan sebagainya gitu. Di balik itu kita klaim bahwa kita mendukung A, kita mendukung B, saya pejabat didukung oleh organisasi A, saya pejabat didukung oleh organisasi B gitu. Sehingga hal ini nanti di masyarakat menjadi nilai baik yang kemudian plus gitu lah. Sehingga kesannya begitu gitu. Dan dari berbagai macam kewenangan yang dipunya, ini kayaknya akhirnya kita lupa bahwa yang harus menjadi fokus awalnya bukan soal politik, tapi urusan umat yang lain gitu. Dan urusan umat yang lain itu gak hanya soal politik saja, ada banyak hal lain di luar sana. Mulai dari pendidikan, kemaslahatan umat dan sebagainya. Tidak hanya melulu tentang urusan politik. Urusan politik biar diurus oleh kader-kadernya yang kemudian masuk dan terjun dalam politik. Ya sudah, biar diurus mereka saja. Gak usah diurus PBNU. Dan akhirnya kita tahu bersama bahwa PBNU ingin mengambil alih PKB. Dan tanggapan soal yang akhirnya bahwa PKB ini kayak mobil rusak gitu. Akhirnya songong lah Caimin itu. Ya gimana kamu songong? Perolehannya kemarin naik drastis dibandingkan yang lalu-lalunya gitu. Terus disampaikan lagi, ditambahin. Meskipun sudah digembosi oleh Gus Yahya dan Gus Ipul. Kita naik darah lah ya. Tambah naik darah akhirnya Banser baris. Dan akhirnya ada salah satu pernyataan dari Ketua Umum GP Ansor yang mengatakan bahwa gedung PBNU gak usah didemo-demo lagi. Dan ini terakhir kalinya untuk ada yang namanya terjadi demonstrasi gitu. Jangan sampai ada lagi demonstrasi di depan gedung ini. Karena ini gedung keramat yang melahirkan ulama-ulama besar. Kalau keramat, jangan dipolitisasi kan itu urusannya gitu. Dan akhirnya kita juga bisa melihat secara jelas bahwa memang ada beberapa yang kemudian tidak baik, ada beberapa yang kemudian kayaknya gak baik-baik aja nih gitu, sehingga kemudian terjadi respon-respon itu gitu. Harusnya kan ada evaluasi. Kenapa kemudian ini bisa muncul? Kenapa kemudian ada terjadi demonstrasi? Kenapa ada usulan untuk kemudian menurunkan Gus Yahya dan Gus Ipul? Apa masalahnya gitu? Kan harus dievaluasi. Ya kalau enggak merenunglah dulu di kamar gitu, terus mikir apa salah saya ya gitu. Apa selama ini ada beberapa macam hal yang kemudian keluar dari koridor kewenangan yang harusnya saya lakukan atau gimana gitu. Nah itu kan yang perlu dievaluasi. Bukan malah oh ini kerjanya ini, oh itu kerjanya ini kerjanya ini kan repot kita saling tuding gitu. Kita saling suzon gitu. Dan gak ada sikap tabayun kita antara satu sama lain terkait persoalan gitu. Dan gak ada mana musyawarah-musyawarah yang kemudian dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Kok kita malah senang saling tunjuk kekuasaan di hadapan publik? Ngapain? Kok kayak gak ada kerjaan aja gitu? Ya kan, harusnya kan nggak usah lah perseteruan semacam itu tuh ditambahkan publik gitu. Karena saya yakin akibat perseteruan antara PBNU dan PKB itu dampaknya kepada berbagai macam masyarakat dan kepada beberapa macam umat. Itu pasti terjadi tuh. Kalau hari ini musim pilkada misalnya, ada orang yang kemudian berafiliasi dengan PKB, nanti kalau PBNU mau dicegal, itu pasti terjadi. Ah, tapi itu pasti terjadi hanyalah kemungkinan, bukan kebenaran. Ya bisa saja itu terjadi, bisa saja itu enggak. Mungkin. Dan itu mungkin akan menjadi dampak-dampak sosial berikutnya ke beberapa elemen-elemen masyarakat yang ada. Dan akhirnya apa sih yang kemudian diperoleh antara PBNU dan PKB akibat perseteruan mereka gitu. Satu buat pansus, satunya buat pansus. Meskipun awalnya pansus ini bukan buat PBNU gitu. Apa yang salah gitu? Jadi kalau salah ya salah aja. Gak usah masih cari perlawanan gitu. Kita tuh kan melawan karena kita kehilangan hak yang kita miliki, karena kita tertindas, ya kan? Karena ada beberapa macam yang kita miliki malah dirampas oleh orang lain, baru kita melawan. Loh, ini apa yang dirampas? Harkat martabat, ya dijaga sendirilah. Jadi perseteruan-perseteruan semacam ini sebenarnya membuat kita lebih jelas dan membuat mata kita lebih melihat dengan terang bahwa memang sebenarnya ada beberapa kesalahan yang mungkin sedang coba untuk ditutupi
dengan langkah-langkah praktis melalui kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki dan berbagai macam umat serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi tersebut. Sehingga klaim-klaim ini nih akhirnya menjadi kekuasaan yang sangat berarti untuk kemudian kita manfaatkan agar apa yang kemudian menjadi keinginan kita itu dapat kita capai dan dapat kita lakukan. Meskipun sebenarnya berbagai macam hukum yang ada di negara kita, berbagai macam hukum yang ada di agama kita, itu kan sebenarnya bukan untuk kita bisa bertindak sewenang-wenang, membuat kita bisa bertindak sewenang-wenang, bisa membuat kita bertindak seenaknya saja, kan enggak. Justru berbagai macam hukum yang ada itu untuk membatasi keserakahan manusia. Itu kan harusnya hukum begitu. Tapi kan enggak sekarang. Ya kita aturlah mana hukum yang kemudian bisa kita atur, mana yang kemudian hukum bisa menguntungkan kita, ya kita gunakan hukum itu. Kan enggak gitu konsepnya. Jadi hukum ada untuk kemudian membatasi berbagai macam keserakahan. Karena ya kita enggak pernah puas sama apa yang kemudian kita capai. Ya kan? Kita sudah punya PBNU, masih mengambil partai politik. Ini kan repot jadinya. Akhirnya masuk kemana-mana, masuk ke ranah pribadi lah, masuk ke ranah penyerangan personal. Ini kan repot gitu. Badan yang mulai duluan ya PBNU yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini urusan personal. Akhirnya kan terjawab sekarang bahwa ternyata yang bermasalah secara personal ada di pihak sana. Semoga perseteruan ini tidak memberikan dampak-dampak negatif kepada masyarakat, meskipun tentunya pasti akan berdampak karena bagaimanapun organisasi ini sama-sama besar dan mereka juga sama-sama punya masyarakat, sama-sama punya pendukung, dan pasti perseteruan itu juga akan berdampak secara sosial. Maka mau bagaimanapun perseteruan yang di atas, tetaplah menjadi masyarakat yang berhikmat. Pemimpin kita boleh saja tidak baik, tapi kita tetap harus baik, bukan karena pemimpin tapi karena diri kita yang baik. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan-kawan.